Kepolisian daerah Jawa Timur hingga Sabtu pekan lalu telah menerima laporan dari 8 orang yang menyatakan ditipu Dimas Kanjeng taat pribadi dengan kerugian total ratusan miliar rupiah. Sementara itu hari ini Polda berencana merilis laporan salah satu korban dari Jawa Tengah yang menyerahkan uang hingga 35 miliar rupiah. Total korban yang melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur 8 orang. Kebanyakan korban yang melapor berasal dari Jawa Timur. Mereka adalah Rahmat Suko Ariwibowo, warga Bondowoso yang menyerahkan uang 1,5 miliar dan Praitno Supriyadi, warga Jember yang kehilangan 900 juta rupiah. Selanjutnya, Kasianto dari Surabaya menyerahkan uang 300 juta rupiah, Nurbaya Bunga dari Bones, Sulawesi Selatan mengeluarkan sekitar 100 juta rupiah. Adapun Najmiah, warga Makassar adalah korban yang paling banyak menyerahkan uang yakni 200 miliar rupiah. Dan Yuli Susilawati asal Jombang menyatakan suaminya memberi mahar 400 juta rupiah kepada bawahan taat pribadi. Laporan terakhir disampaikan dua korban pada Sabtu lalu. Mereka adalah Amrul Hasan asal Ponorogo dengan uang mahar sekitar 7 miliar rupiah dan Muhammad Ali asal Kudus, Jawa Tengah dengan uang mahar mencapai 35 miliar rupiah. Ya kemarin ada dari Ponorogo ya, dari Ponorogo hari Sabtu itu. Hari Sabtu ada seorang dari Ponorogo melaporkan ya kasus penipuan, dengan tersangka dengan terlapor taat pribadi. Rata-rata korban sudah menyetorkan mahar ratusan juta hingga miliaran rupiah kepada taat pribadi dengan harapan bisa kembali berkali lipat. Arif Hifzul, CNN Indonesia. Ya, ada Wida Subianto, koresponden CNN Indonesia yang sudah berada di Polda Jatim saat ini. Ya Wida, apa saja informasi yang Anda dapat di sana tentang korban baru daripada Dimas Kanjeng taat pribadi ini? Ya, betul Puspa, rencananya ini atau tepat ini sekitar pukul 00 hingga 15 waktu Indonesia Barat, Polda Jawa kembali merilis baru yang melarang tepatnya hari kemarin mengaku sebagai salah satu korban dari Dimas Kanjeng taat pribadi. Dua korban ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Untuk yang di Ponorogo yang disampaikan ini melaporkan bahwa kurang 7 sudah menyetorkan dana kurang lebih 35 miliar rupiah. Dan dana-dana ini dari para pelapor tidak hanya mereka seorang, namun juga itu merupakan kumpulan dari beberapa orang yang sudah mengumpulkan secara kolektif untuk berikutnya diinvestasikan begitu ke Dimas Kanjeng taat pribadi dengan harapan dana yang disetorkan ini bisa berlipat-lipat ketika nanti kembali sesudah masa waktu yang sudah dijanjikan. Dan untuk rencana dari rilis yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Timur siang ini tidak hanya membeberkan laporan dari beberapa korban baru, namun juga beberapa barang bukti yang dibawa oleh para pelapor. Di antaranya ada gebokan-gebokan uang yang nominalnya kurang lebih mencapai miliaran rupiah. Kemudian juga beberapa batang berwarna keemasan. Mengenai nominalnya berapa, kemudian juga apakah logam emas yang berwarna keemasan ini asli atau tidak juga belum diketahui. Nantinya akan kita lihat pada rilis siang kali ini. Sementara itu untuk perkembangan kasusnya, Puspa dan Andra, menurut saya yang perlu dicermati adalah bahwa pada panggilan pertama kemarin dari 10 saksi, satu diantaranya adalah Marwah Daud Ibrahim, 5 sultan yang sudah hadir, ada 4 sultan yang belum hadir atau mangkir di panggilan pertama. Di antara 4 saksi yang mangkir ini adalah suami dari Marwah Daud Ibrahim atau Ibrahim Tajuh. Menurut saya dan juga laporan yang kami terima di sini bahwa Ibrahim Tajuh memiliki informasi yang sangat penting karena ternyata padepokan di Dimas Kanjeng Ibrahim Tajuh juga memiliki posisi strategis di mana juga menggait ribuan pengikut dari Sulawesi Selatan, dan keberadaannya ini akan memberi kesaksian yang kasus dengan tersangka Dimas Kanjeng taat pribadi untuk lebih jelasnya. Dan kemarin kami konfirmasi ke pihak penyidik Polda Jawa Timur upaya apa yang dilakukan untuk para ini masih mengupayakan untuk pemanggilan kedua. Dan kita ketahui dalam proses hukum ketika pemanggilan kedua, pemanggilan ketiga ini saksi tidak hadir, maka bisa dilakukan jemputan paksa maupun penetapan status DPO hingga pencekalan. Andra dan Puspa. Ya baik, terima kasih Wida Subianto, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kalau tadi sebelumnya informasi ada salah satu orang yang menyetorkan uangnya begitu sebanyak 35 miliar rupiah. Tadi konfirmasi dari Wida, ada ternyata dua orang dan kolektif kumpulan dari beberapa orang sehingga jumlahnya mencapai 35 miliar. Tapi juga banyak saksi juga ternyata yang mangkir, dan ini semakin akan
memperlama proses dari Kanjeng pribadi sendiri, taat Pastinya pribadi kita akan sendiri. terus mengulasnya nantinya ya, kita Betul akan sekali. menunggu laporan lain nantinya.